Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. UTS-nya mudah bukan? Ada yang sulit dari UTS? Oke. Sudah UTS kan ya? Bu. Sudah, Bu. Oke. Nggak ada yang sulit kan ya dari UTS? Ya, UAS berarti lebih mudah harus. Kalau UTS-nya sulit. Oke, kita lanjut farmasi fisika pertemuan ke-9. Tadi kalian ya? Masih ada beberapa teman yang belum di ACC, Bu. Nggak pakai ACC, rasanya bisa langsung masuk. Coba aja klik lagi. Nggak butuh persetujuan kok masuknya. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ini kan nggak ada waiting room. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan difusi dan disolusi. Jadi keduanya itu mirip. Kita difusi dan disolusi itu menggambarkan pergerakan suatu massa. Massa itu maksudnya suatu partikel dalam suatu dalam suatu zat terlarut, di mana dia itu akan bergerak sesuai dengan driving force yang ada, sesuai dengan pengaruh yang ada di situ. Bisa misalnya perbedaan gradien konsentrasi, bisa itu sih utamanya, perbedaan konsentrasi dan juga kelarutan. Nanti kita lihat. Nah, difusi dan disolusi ini suatu parameter yang penting harus kita tentukan untuk melihat profil suatu obat di luar tubuh manusia untuk nantinya dikorelasikan. Untuk dikorelasikan bagaimana sih nasib obat tersebut ketika nantinya ada di dalam tubuh. Oke, kita masuk ke bahannya. Diawali dengan difusi. Difusi itu merupakan suatu proses transfer massa molekul individu. Jadi molekulnya itu secara individu, artinya molekul tersebut terdispersi secara molekular dalam kondisi terlarut. Bukan kayak suspensi. Kalau suspensi kan dia dispersinya secara partikulat. Jadi ketika suatu massa itu ada dalam individual molekulnya, dia bisa berpindah atau bertransfer dengan gerakan yang random secara acak, dan diasosiasikan dengan adanya suatu driving force atau suatu gaya yang mendorong molekul tersebut untuk berpindah. Salah satunya adalah gradien konsentrasi. Contohnya seperti di sini. Misal kalian punya satu gelas air, kemudian diteteskan pewarna. Nah, tempat penetesan pewarna ini pasti kan konsentrasinya tinggi ya. Ini dice molekulnya, molekul pewarnanya. Dice molekul ini kemudian nanti dia akan berpindah. Arah perpindahannya secara acak ke konsentrasi yang lebih rendah, sampai pada akhirnya terjadi kesetimbangan di semua sisi gelas, atau equilibrium. Nah, sedangkan osmosis, pada osmosis itu yang bergerak bukan molekul terlarutnya, tapi molekul pelarutnya. Jadi kalau di sini yang bergerak adalah molekul pewarna, kalau di osmosis yang bergerak adalah molekul airnya.
peristiwa osmosis ini biasanya melibatkan membran semi-permeabel. Dilihat di bawah sini ya. Di peristiwa osmosis yang bergerak itu adalah air. Tujuannya sama untuk menyamakan konsentrasi antara kedua sisi. Sedangkan difusi tadi yang bergerak adalah molekul zat terlarutnya. Jadi kalau misalnya kalian punya larutan gula di peristiwa difusi, gulanya yang akan berpindah menuju konsentrasi yang lebih rendah. Tapi kalau peristiwa osmosis, airnya yang akan berpindah menuju konsentrasi yang lebih tinggi agar konsentrasi yang tinggi tersebut terencerkan oleh air. Sehingga pada tahap akhirnya keduanya sama, tujuannya menyamakan konsentrasi. Nah, pada difusi ini ada namanya hukum Fick. Jadi hukum Fick ini menggambarkan berapa banyak sih massa yang akan berpindah persatuan waktu karena adanya driving force ini. Banyaknya massa yang berpindah persatuan waktu kita sebut dengan flux, FLUX, atau logonya J. Jadi J ini menggambarkan dm per dt, perpindahan massa terhadap waktu dengan luas permukaan tertentu. Ini ada S-nya. Atau J sama dengan min D kali DC per DX. DC per DX ini perbedaan konsentrasi, D ini koefisien difusi. Nah, koefisien difusi ini sangat bergantung dari konsentrasi, suhu, tekanan, sifat dari pelarut, dan juga sifat kimia natural dari zat terlarut tersebut. Nah, kenapa sih yang berpindah kan zat terlarut ya gulanya? Kenapa propertis pelarutnya ini mempengaruhi? Kalian bayangkannya ketika misalnya kalian mau berenang dari satu titik ke titik yang lain di media air dan satu lagi di media lumpur, di mana viskositasnya berbeda. Maka usaha yang diperlukan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya juga akan berbeda ketika medianya air dan medianya lumpur. Nah, begitu juga dengan si molekul zat terlarut ini. Kalau misalnya viskositasnya semakin tinggi, maka semakin berat dia untuk berpindah ke titik lain yang konsentrasinya lebih rendah itu. Nah, di hukum Fick yang pertama, dia mengatakan bahwa flux atau perpindahan massa itu akan berhenti ketika dC per dx sama dengan 0, atau ketika konsentrasi antara kedua kompartemen itu sama, tidak ada lagi perbedaan. Jadi contohnya ini ada section 1 dan section 2. Misalnya, asalnya di section 1 itu konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan section 2. Nanti kan akan terjadi perpindahan ya dari section 1 ke section 2, lama-kelamaan konsentrasi di section 1 akan turun, konsentrasi di section 2 akan naik. Nah, ketika konsentrasinya sama, maka J ini akan sama dengan 0, karena tidak ada lagi driving force untuk perpindahan massa tersebut. Nah, hukum Fick yang kedua, ini menjelaskan bahwa perpindahan massa itu dapat selalu terjadi ketika kita bisa memaintain atau menjaga satu sisi itu selalu berada pada sink condition. Di sini ya, kondisi sink. Jadi misalnya ini ada kompartemen donor, kompartemen yang konsentrasinya tinggi. Ini ada kompartemen reseptor, kompartemen yang konsentrasinya lebih rendah. Nanti kan akan terjadi perpindahan massa dari donor kompartemen ke reseptor kompartemen. Nah, kalau di hukum Fick pertama, nanti lama-kelamaan kan konsentrasinya akan sama, sehingga J sama dengan 0. Tapi kalau di sini, ada proses penggantian pelarut secara terus-menerus. Jadi ketika misalnya massa ditransfer ke reseptor kompartemen, solvennya akan selalu diganti dengan pelarut yang baru, yang konsentrasinya masih 0. Sehingga nilainya CR
konsentrasi pada kompartemen reseptor itu selalu mendekati 0. Selama gradien konsentrasi tersebut ada, maka flux akan dapat terus terjadi. Nah, ini salah satu aparatus atau alat untuk melihat difusi dari suatu obat. Jadi di sini ada bejana yang dipisahkan oleh membran semi-permeable, di mana di sini ada donor kompartemennya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat difusi dari suatu obat, tabletnya kalian masukkan ke bejana bagian kompartemen donor di sini. Kemudian nanti stirrernya akan dinyalakan. Dia akan berputar dengan konstan. Nanti molekul obat tersebut dia akan terlarut dan berdifusi melewati membran ini masuk ke kompartemen reseptor. Nah, kalau kita mau tahu berapa sih banyaknya obat yang dapat berpindah persatuan waktu, kita lakukan sampling di sini. Ada sampling portnya. Jadi bisa kita lakukan misalnya kita mau analisa melihat uji difusi selama 1 jam untuk tablet amoxicillin misalnya pada media apa. Kalian bisa cek di sini selama 1 jam, misalnya per 5 menit. Jadi kalian punya 12 titik sampling ya. 5, 10, 15, dan seterusnya. Ini juga kurang lebih mekanismenya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari difusi? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke disolusi. Kalau disolusi itu dia lebih spesifik. Kalau difusi kan tadi berapa banyaknya massa yang berpindah. Kalau disolusi menggambarkan berapa sih jumlah obat yang dapat terlarut per satuan waktu. Jadi lebih dalam lagi maknanya, dia bukan hanya berpindah tapi harus terlarut, yang asalnya bentuknya tablet harus pecah jadi granul. Di sini ya, tablet atau kapsul harus pecah jadi granul, kemudian granulnya harus pecah jadi partikel halus. Nah, partikel halus tadi nantinya baru akan terdisolusi atau akan terlarut baik secara in vitro maupun in vivo, misalnya di saluran cerna, di lambung, di usus. Nah, nanti zat terlarut ini akan diserap masuk ke dalam tubuh lewat lewat pembuluh darah. Nanti diabsorpsi masuk ke pembuluh darah, baru nanti akan beredar ke seluruh tubuh hingga dia mencapai ke sisi aktifnya atau tempatnya dia bekerja. Jadi secara langsung disolusi ini akan sangat mempengaruhi proses absorpsi obat. Semakin cepat proses disolusinya, maka akan semakin cepat juga proses absorpsi obat. Ketika proses absorpsi obat semakin cepat, maka kerja obat atau obat mencapai sisi aktif kerjanya bisa lebih cepat, sehingga efek terapi yang dirasakan bisa semakin cepat juga. Nah, kalau misalnya disolusinya lambat, obatnya bisa tidak bekerja atau bekerjanya nanti. Misalnya minumnya pagi, itu sakit kepalanya baru hilangnya siang atau sore gitu. Mungkin itu karena disolusinya lambat, sehingga nanti absorpsinya lambat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk difusi tadi ada hukum fix, disolusi ini ada persamaan Noyes and Whitney. Rumusnya itu, persamaannya berbunyi dm per dt sama dengan ds per h kali cs min c. Dm per dt itu banyaknya massa yang terdisolusi per satuan waktu dipengaruhi oleh konstanta difusi kali luas permukaan, ini maksudnya luas permukaan si partikel yang akan terdisolusi dibagi H. H itu tebal membran untuk disolusi, CS min C. CS-nya itu kelarutan dan C itu konsentrasi molekul tersebut di media yang ada di sekitarnya.
Jadi semakin besar luas permukaannya, maka laju disolusinya juga akan semakin cepat. Kemudian kelarutannya semakin tinggi, disolusinya semakin cepat. Tapi kalau misalnya konsentrasi yang terlarut atau nilai C-nya di sini sudah tinggi, maka disolusinya akan semakin lambat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, persamaan Noyes and Whitney ini juga bisa kita jaga pada sync condition. Jadi untuk menjaga bahwa proses disolusi itu dapat berlangsung secara terus-menerus. Sehingga nanti nilai C-nya, nilai C yang di sini bisa diabaikan karena konsentrasinya diganti terus-menerus, dia nilai C-nya akan mendekati 0. Maka dm per dt sama dengan ds per H dikali CS. C-nya jadi hilang. Nah, selain equation Noyes and Whitney, ada juga persamaan Hickson and Crowell. Jadi, si Hickson dan Crowell ini menganggap bahwa semua partikel yang akan terdisolusi itu bentuknya pasti bundar. Nah, ketika bundar, misalnya nih, awalnya kayak gini. Awalnya seperti ini. Nanti sisi terluarnya itu kan akan terlarut ya, terdisolusi. Nah, ketika sisi luarnya terdisolusi, nanti partikelnya hanya akan segede gini. Jadi jari-jari dari suatu partikel itu setiap waktunya akan berubah. Yang asalnya misal 4 cm, terus lama-kelamaan jadi 3 cm, jadi 2 cm, jadi 1 cm. Nah, bagaimana cara kita menghitung laju disolusi terhadap perubahan jari-jari atau luas permukaan partikel tersebut? Kalau tadi kan hanya di awal ya. Jadi S-nya hanya sekali di awal doang. Ini berarti rumusnya akan menjadi laju disolusi maka laju disolusi adalah rho kali R0 kuadrat, jadi jari-jari awal partikel kuadrat dibagi 2D kali CS, 2 koefisien difusi kali kelarutannya. Nah, ada juga model lain yang menggambarkan proses disolusi ini, namanya persamaan Higuchi. Jadi persamaan Higuchi ini biasanya diaplikasikan untuk obat-obat yang kelarutannya di air itu kecil, semisolid ataupun solida. Jadi pada persamaan Higuchi dia itu mempertimbangkan porositas dan tortuositas dari suatu sediaan. Misalnya nih, kalau kayak tablet biasa, proses disolusi atau ya proses disolusinya itu kan di dua persamaan tadi dianggap dari bagian luar merata, terkikis, pelan-pelan, secara terus-menerus, sehingga yang terkikisnya itu baru terlarut. Nah, padahal ada juga beberapa tablet yang ketika dia kontak dengan air, dia itu membentuk pori-pori seperti ini. Sebentar ya.
Oke. Jadi ada juga tablet yang ketika dia kontak dengan air, dia itu akan menghasilkan pori-pori. Jadi ada yang kita sebut dengan poros, dan ketika pori ini terbentuk, porinya ini tidak hanya lurus, dia itu bisa berbelok. Nah, belokan ini kita namakan turtois. Mana ya? Turtois. Nah, turtois. Nah, porositas ini semakin tinggi porositas, jadi semakin banyak pori-pori, dia itu bisa menjadi tempat untuk masuknya air dan melarutkan obat yang ada di dinding pori-pori tersebut, sehingga semakin banyak pori atau semakin tinggi porositasnya, maka laju disolusinya akan semakin cepat. Tapi turtuositas atau belokan-belokan di pori ini, dia akan memperlambat masuknya air sehingga dia akan menurunkan disolusi. Kan kalau misalnya lajunya belok-belok, air akan lebih susah ya masuknya. Dan kalau misalnya porosnya semakin panjang atau semakin dalam dan semakin sempit, juga dia akan semakin sulit masuknya. Maka dia itu akan menurunkan disolusi. Maka laju disolusinya ketika kita mempertimbangkan porositas dan turtoisitas, rumusnya akan menjadi seperti ini. Q atau leaching out drug, jadi proses pelepasan obat, leaching out, dari channel interstitial or pore, itu didefinisikan sebagai D, koefisien difusi dikali porositas. Porositasnya selalu ada di atas ya, karena semakin tinggi porositas, Q-nya semakin besar. Sedangkan turtoisitas selalu ada di bawah, karena semakin tinggi turtoisitasnya, Q-nya semakin kecil. D kali porositas dibagi turtoisitas dikali 2A, A itu luas permukaan, dikurangi porositas dikali kelarutan kali waktu di akar atau pangkat setengah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari disolusi dan difusi, disolusi ada hukum fix, difusi ada hukum fix 1, 2, disolusi ada hukum persamaan Naismith-Whitney, Higuchi, apa tadi yang lingkaran? Hickson and Crowell. Tapi yang paling banyak dipakai tadi ya, yang Noyes and Whitney. Hickson Crowell ini agak jarang digunakan. Higuchi juga, karena susah untuk memprediksi seberapa banyak pori dan turtoisitas dari setiap tablet. Oke, kemudian ini ada sistem biologi maksudnya sistem tubuh kita berarti ya, mengenai proses-proses difusi dan disolusi. Jadi ketika misalnya obat masuk ke dalam tubuh, ke dalam saluran cerna berarti kan, ke dalam saluran cerna, katakanlah dia pecahnya di usus, di sini pecah, kemudian obatnya itu bisa terdekomposisi, bisa teradsorpsi, bisa terkompleksasi, bisa juga terlarut. Nah, setelah terlarut, misalnya di sisi sini, dia akan berdifusi dari bagian tengah usus, misalnya tempat dia pecah, ke bagian dinding usus. Kemudian di bagian dinding ini dia akan ditransfer, bisa lewat difusi pasif, difusi aktif, atau difusi terfasilitasi, masuk ke dalam saluran sistemik. Sirkulasi sistemik, maksudnya saluran darah. Nah, selain masuk ke saluran darah, kemudian nanti beredar ke tempat kerjanya, dia juga bisa dialirkan ke organ-organ metabolisme seperti hati contohnya. Jadi perlu kita lihat bahwa obat tersebut itu harus akan melewati jalur hati atau tidak, karena kalau melewati jalur hati dia bisa dimetabolisme menjadi obat yang inaktif atau bahkan dirusak sebelum mencapai site aktifnya atau tempat kerjanya. Nah, selain dia berdifusi ke sisi dinding yang sebelah sini untuk ditransfer, dia juga bisa berdifusi untuk ke tempat lainnya di dalam saluran cerna. Karena driving force-nya di situ ada perbedaan konsentrasi.
pengujian difusi dan disolusi secara in vitro itu berarti di luar tubuh manusia, itu bisa menggambarkan nasib obat dalam tubuh. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, ketika disolusinya kecil, dia ada kemungkinan proses absorpsinya itu kecil. Ketika proses absorpsinya kecil, maka jumlah obat untuk mencapai tempat kerjanya bisa saja kurang, sehingga nanti kinerja obatnya untuk menghasilkan efek terapi tidak maksimal. Nah, obat itu menurut sifat menurut kelarutan dan permeabilitasnya itu dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 1 itu untuk obat-obat yang disolusinya tinggi dan permeabilitasnya tinggi. Jadi dia mudah larut dalam air, kemudian dia juga mudah untuk berpermeasi. Berpermeasi itu maksudnya adalah kemampuan suatu obat untuk berpenetrasi ke dalam jaringan biologi, misalnya dari saluran cerna ke ke sistem sirkulasi atau ke pembuluh darah, atau misalnya dari pembuluh darah nanti dia terpermeasi ke blood-brain barrier kalau misalnya kerjanya di otak seperti itu. Nah, untuk obat-obat kelas 1 tidak terlalu banyak usaha yang harus kita lakukan untuk misalnya mencapai absorpsi maksimal. Tapi kalau misalnya obat-obat kelas 2, dia itu solubility-nya rendah. Jadi dia itu kelarutannya kecil, tapi permeasinya masih bagus. Nah, untuk obat-obatan kelas 2, pada tahap proses formulasinya bisa kita tambahkan suatu eksipien ataupun kita lakukan suatu teknik untuk meningkatkan kelarutannya. Misal, memperkecil ukuran partikel, amorfisasi, pembentukan garam, penambahan surfaktan. Nah, itu langkah-langkah untuk meningkatkan solubility sehingga absorpsinya masih bisa maksimum. Nah, untuk kelas 3, dia itu high solubility, kelarutannya tinggi, tapi dia itu permeabilitasnya kecil. Permeabilitas kecil itu berarti nanti dia di saluran cerna bisa pecah, bisa terlarut, tapi nggak bisa diserap ke dalam darah, misalnya, karena itu permeasinya yang kecil. Bisa kita tambahkan suatu metode, misalnya dengan di coating menggunakan PEG agar dia lebih mudah proses permeasinya, atau ditambahkan molekul lain yang bisa meningkatkan permeasinya. Nah, yang kelas 4 ini yang paling sulit challenge-nya ketika kita memformulasikan obat BCS kelas 4, karena dia itu low solubility, kelarutannya rendah, dan permeasinya juga rendah. Jadi harus kita lakukan peningkatan kelarutan dan peningkatan permeasinya. Uji disolusi dan difusi ini tujuan utamanya tadi kan untuk melihat nasib obat dengan dalam tubuh. Jadi metode ini bisa kita sebut dengan IVFIC. Ini ya, IVFIC in vivo, in vitro correlation. Jadi dari hasil pengujian disolusi dan difusi ini, nanti akan ada model matematikanya untuk menggambarkan kira-kira nanti ketika di dalam tubuh ini responnya akan seperti apa. Medium difusi ini bisa kita sesuaikan, bisa air aja, bisa buffer, bisa juga medianya itu menyerupai cairan tubuh kita. Oke, sudah mau itu. Log out dulu ya, nanti masuk lagi.